Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 121. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Richard menjadi semakin menjijikkan. Pada akhirnya, dia sudah menatap Farah dengan sembrono, dengan ekspresi cemberut penampilan. Farah merasa tidak nyaman ketika dia memandangnya. Cabul tua ini terlalu keterlaluan. Tolong fokus pada dirimu sendiri, Farah berkata dengan marah. Richard tertawa ketika mendengarnya, memandang Farah, dan memandang Aditya di sebelah Farah. Dia sudah menebak hubungan antara Aditya dan Farah. Farah, jika aku tidak salah, bajingan yang udik di sebelahmu ini adalah suamimu, kan? Richard memandang Aditya dengan jijik dan bertanya pada Farah. Farah benar-benar marah ketika dia melihat Richard semakin tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Jaga kebersihan mulutmu. Siapa udik? Farah berteriak. Oh, ya. Berbicara denganmu Paman Richard seperti itu. Richard bertanya pada Farah dengan wajah cemberut. Siapa kamu? Apakah kamu pamanku? Tidak pantas untuk membiarkan aku memanggilmu paman. Farah bertanya kepada Richard sebagai balasannya. Richard hanya ingin menunjukkan gengsinya lagi. Ketika Aditya menarik Farah ke belakangnya. Richard, aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah makam ayah mertuaku sudah dibuka? Aditya bertanya kepada Richard dengan wajah muram. Richard sama sekali tidak memperhatikan Aditya. Melihat Aditya menanyainya seperti ini, dia sangat kesal. Saya belum membukanya, tetapi saya secara pribadi akan menginstruksikan seseorang untuk membukanya sebentar lagi. Ada apa? Apakah kamu punya pendapat? Richard bertanya kepada Aditya dengan arogan. Untungnya, kamu tidak membukanya. Kalau tidak kamu akan mati. Aditya tersenyum dingin. Haha. Ini sangat lucu. Ayolah. Saya Richard berbicara dengan orang bodoh. Farah. Saya pikir begitu. Saya akan memberi Anda 50 juta. Dan kamu dapat memindahkan kuburan ayahmu sendiri. Richard mengeluarkan tasnya dari mobil. Mengeluarkan uang tunai 50 juta. Dan menyerahkannya kepada Farah. Farah benar-benar kesal. Dan berkata dengan keras kepada Richard. Richard, berapa banyak uang yang kamu berikan tidak berguna? Ayah saya dimakamkan di kuburan leluhur keluarga kami. Di mana kamu ingin saya memindahkannya? Di mana saya dapat mencari tempat untuknya? Hehe, aku tidak bisa mengurusnya sebanyak itu. Singkatnya, makam ayahmu tidak bisa mempengaruhiku membangun pusat perbelanjaan. Yah, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Dan setelah setengah jam, saya akan memberi perintah untuk menggali kuburan. Richard menatap tajam, sambil menatap Farah. Dia memperingatkan Farah. Farah, kamu terlalu arogan. Mata Sambo melebar karena marah. Dan berteriak keras kepada Richard. Kenapa? Kamu tidak yakin? Apakah kamu masih ingin dipukuli? Yoshi menyingsingkan lengan bajunya saat dia hendak membawa seseorang untuk memukuli Sambo. Yoshi, kamu tidak harus melakukannya dulu. Kalian akan menggali kuburan paman saya Alfian telah pergi ke Afrika, kan? Bastian bertanya kepada Aditya dengan gugup. Dia baru saja mendengar bahwa Wawan telah membuat Aditya marah, dan kemudian pergi ke Afrika bersama Alfian. Saya kira itu tidak akan berakhir dengan baik nanti. Siapapun yang berani menghentikannya akan dipukuli. Richard melambai pada Yoshi. Yoshi mengangguk dan membungkuk. Setuju dan berdiri di belakang Richard seperti anjing. Dalam setengah jam, kuburan itu digali secara paksa. Dan Farah sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Aditya, apa yang harus saya lakukan? Farah bertanya kepada Aditya dengan suara rendah. Ya, menantuku. Paman melihat bahwa kamu sangat baik sekarang. Kamu harus memikirkan cara untuk membiarkan ayah mertuamu mati dengan tenang. Sambo juga datang saat ini dan berkata dengan cemas kepada Aditya. Kakak, saya pikir apa yang baru saja Anda katakan cukup pasti. Bisakah kamu melakukannya? Hilda juga berjalan ke Aditya dan bertanya dengan cemas.
Jangan khawatir, mereka tidak akan berhasil. Setelah Aditya selesai berbicara, dia memanggil Victor. Setelah menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di sini kepada Victor, Aditya menutup telepon. Baik Richard maupun Yoshi melihat bahwa Aditya sedang menelepon, dan perut mereka sakit karena tertawa. Haha, suami Farah sangat lucu. Dia bahkan membuat panggilan telepon untuk menakuti orang. Yoshi tertawa terbahak-bahak, menghina Aditya. Richard tidak menganggapnya serius sama sekali, dan tersenyum pada saat ini. Namamu Aditya, kan? Siapa yang kamu panggil? Katakan padaku. Biarkan aku melihat siapa itu. Aditya terlalu malas untuk perhatikan Richard dan Yoshi. Pada saat ini, dia bertanya kepada Sambo, Paman Sambi, apakah proyek pusat perbelanjaan ini yang akan dikembangkan oleh Richard untuk prosedur persetujuan hukum? Sambo menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana bisa? Ada prosedur hukum, semua aspek dipahami. Ini omong kosong. Aditya mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia sudah mengambil keputusan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, setengah jam berlalu, Richard tersenyum sangat keras, dan berkata kepada Aditya, Aditya, orang yang Anda cari tidak datang. Haha, tetapi sekali lagi, orang luar biasa apa yang dapat kamu temukan untuk orang sepertimu? Berhenti sejenak, Richard menatap Farah lagi dan berkata, Farah, aku tidak ingin memberimu 50 juta sekarang. Kamu tidak bisa menyalahkan saya. Setelah berbicara, Richard melambai pada Yoshi. Yoshi sedang menunggu perintah ini. Dia akan meminta bawahannya untuk memberi tahu ekskavator untuk menggali kuburan. Tetapi pada saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam datang dengan cepat. Kegentingan, tepat ketika mobil berhenti, Victor keluar dari mobil, dan di sampingnya ada seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria parubaya ini sombong, dengan keagungan yang tidak bisa disinggung, dan memiliki banyak gaya. Tidak lain adalah orang kuat yang bertanggung jawab atas sumber daya tanah di kota Manado, Stephen William. Stephen William keluar dari mobil, dan Richard, yang masih berpuas diri sekarang, langsung layu. Richard adalah seorang pengembang, jadi tentu saja dia tahu Stephen William. Meskipun dia tidak bisa menyanjung orang lain, Richard masih bisa mengenali Stephen William secara sekilas. Bagaimana Stephen William bisa ke sini? Bukankah si udik ini orang biasa? Untuk memindahkan sosok yang begitu kuat, jantung Richard berdebar kencang, dan dia sudah berkeringat dingin. Dia dengan cepat berlari untuk menemuinya, mengangguk ke Stephen William dan berkata, kamu di sini. Stephen William tidak mengenal Richard ini sama sekali, dan dia juga cukup bingung. Hanya melirik Richard dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa. Melihat bahwa setelah Richard melihat Stephen William, dia ketakutan seperti iblis kecil yang melihat Raja Neraka. Yoshi dan kelompoknya juga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Melihat ratusan juta mobil mewah Rolls-Royce yang dipegang Victor, Yoshi semakin panik. Dia hanya seorang tiran desa kecil. Bagaimana melihat pertempuran seperti itu? Bisakah mengendarai Rolls-Royce ratusan juta? Bagaimana bisa menjadi orang biasa? Itu pasti orang besar yang kaya dan berkuasa. Yoshi masih sangat jelas tentang ini. Victor membawa Stephen William bersamanya dan berjalan cepat ke hadapan Aditya. Ini Tuan Aditya yang saya katakan. Victor memperkenalkan Aditya kepada Stephen William. Stephen William terkejut dan menatap Aditya dengan hati-hati. Pemuda yang bisa membuat Victor menganggap ini serius jelas bukan orang biasa. Latar belakang dan energi di baliknya pasti sangat menakutkan. Stephen William tahu ini dengan sangat baik. Dia tidak berani peduli. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang besar dan berkata kepada Aditya dengan antusias. Halo, Tuan Aditya. Saya Stephen William. Aditya berjabat tangan dengan Stephen William. Tapi dia tidak bertatap dengan Stephen William. Tuan Aditya, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas sumber daya tanah di kota Manado. Victor memperkenalkan kepada Aditya. Aditya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, hanya bersenandung pelan. Melihat Aditya begitu tenang dan tenang, Stephen William bahkan lebih yakin, Tuan Aditya ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Karena jika orang biasa melihat Stephen William,
mereka akan tersanjung dan tersanjung. Tetapi Aditya berdiri di sana dengan tenang, dan kepercayaan diri serta temperamen mulia di tubuhnya tidak dapat dipura-pura. Farah tidak terkejut bahwa Aditya dapat menggerakkan kelas berat seperti Stephen William, karena dia tahu bahwa Aditya memiliki hubungan yang baik dengan Victor, dan kontak Victor di kota Manado cukup menakutkan. Tetapi Sambo dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, melihat bahwa mobil yang dikendarai Victor sebenarnya adalah ratusan juta Rolls-Royce, dan Victor sangat menghormati Aditya. Sambo dan semua orang yang hadir tercengang. "Menantuku, kamu, bagaimana kamu masih mengenal orang kaya seperti itu? Kamu bahkan mengundang Stephen William ke sini. Bagus sekali sekarang. Lihat apakah Richard berani melakukan kesalahan." Sambo sangat bersemangat dan berbisik kepada Aditya. Aditya berdiri di sana dengan tenang, dan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Semua orang memandang Aditya dengan mata iri dan kagum, dan benar-benar mengubah pandangan mereka tentang Aditya. Menantu yang tidak berguna macam apa ini? Cukup kuat, tidak membutuhkannya. Richard tertekan dan gugup, dia tidak tahu apa yang menunggunya. Saat ini, dia berjalan ke depan Aditya dan Stephen William dengan gelisah. Bersambung.